Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang UTBK, yaitu soal-soal UTBK di penalaran kuantitatif, tapi pusatnya di materi fungsi ya. Nah, persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama dan praktek sama-sama. Oke, langsung aja ke soal-soal berikut ini. Nah, soal yang pertama. Nah, ini saya ambil dari soal-soal UTBK tahun-tahun yang kemarin. Nah, di sini nomor 1, fungsi f dengan fx sama dengan 2x tambah k untuk suatu bilangan k memiliki inverse f min 1 atau f inverse ya. Fungsi inverse yang memenuhi fungsi inverse-nya di dalam kurungnya ini terhadapnya adalah k kuadrat kurangi 2 yang menghasilkan 2 ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di sini P itu nilainya K, berarti ini nyari K-nya dulu. Terus Q itu nilainya 3,5. Nah, caranya gini, saya jelaskan dulu tentang fungsi inverse dulu. Nah, sifat fungsi inverse itu seperti ini, F inverse P terhadap P maka menghasilkan A. Jadi bisa ditulis FA itu sama dengan B. Kita balik ya. Fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi biasa. Nah, berarti ini itu bisa dibuat seperti itu juga. Nah, fungsi inverse terhadap K kuadrat kurangi 2 sama dengan 2 itu bisa ditulis F2 hasilnya ini, F2 sama dengan yaitu ini ditulis di luarnya atau hasilnya malian. Jadinya K kuadrat dikurangi 2 itu hasilnya. Tadi terhadap 2 hasilnya adalah K kuadrat min 2 dibalik. Nah, sudah ini persamaan 1 ya. Ini pernyataan 1. Terus pernyataan yang kedua yaitu F2. Nah, kenapa kok saya buat F2? Ya, karena kita masukkan ke soal di sini. Karena sudah ketemu rumusnya Fx sama dengan 2x tambah K. Nah, ini saya masukkan X-nya adalah 2. Kenapa? Biar sama dengan ini. Ya, 2 F2 sama dengan 2 kali 2, X-nya diganti dengan 2. Terus ditambah K sama dengan 4 tambah K. 4 itu dari 2 kali 2 adalah 4 ditambah K. Ini nggak bisa dijumlahkan karena angka sama huruf ya toh. Nah, dari persamaan 1 sama persamaan 2 kita bisa asumsikan, kita substitusikan seperti ini. 1 dan 2. F2-nya kan ketemu ini. Terus hasilnya itu ini. Berarti bisa ditulis K kuadrat dikurangi 2 sama dengan 4 tambah K. Sama. Kenapa? F2 hasilnya ini, F2 ini hasilnya ini. Berarti sama kan? Nah, terus ini saya pindah ke kiri semua. Jadinya K kuadrat dikurangi K kurangi 6 dari 4. Saya pindah ke kiri jadinya negatif 4. Min 2 sama min 4 jadinya min 6 ya toh? Sama dengan 0. Intinya kalau ada K kuadrat terus ada K-nya, pindah ke kiri semuanya. Pasti nanti dengan cara pemfaktoran ya. Terus ini bisa difaktorkan, yaitu ini hasilnya K kurangi 3 kali K tambah 2. Nah, kalau sama tidak bisa pemfaktoran, bisa lihat di channel saya, cari video tentang pemfaktoran. Insya Allah sudah saya berikan cara-caranya. Terus hasilnya yaitu K sama dengan 3. Ini min 3 tadi, ini plus 3 ya. Dibalik K plus 2 jadinya sama dengan min 2 dibalik. Nah, sudah ketemu K-nya ini. Sekarang sama lihat sini. K itu nilainya 3 atau min 2. Sama Q-nya itu 3,5. Besar mana? Besar Q-nya ya, 3,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa? Karena nilai P itu lebih kecil daripada nilai Q. Sekarang kita lanjut nomor 2. Sebelumnya sudah bisa ya. Kalau masih belum bisa, dipahami lagi video saya ini, diulangi lagi ya biar paham. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 di sini fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan akar A kurangi 3x dengan daerah asal, yaitu X itu kurang dari sama dengan 4 dan X itu bilangan real atau anggota bilangan real. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 4 ya. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, caranya gini. X-nya sudah diketahui yaitu kurang dari sama dengan 4. Berarti kita masukkan X-nya 4 aja langsung. Jadinya substitusikan X sama dengan 4 ke dalam fungsi G. Jadinya G4 sama dengan akar A
kurangi 3 kali 4 karena X-nya diganti angka 4. Kenapa kok 104? Karena di sini ada sama dengannya. Berarti boleh dimasukkan 4 sampai di bawahnya. Berarti 4 itu tertinggi sampai bawahnya, ya toh? Terus, nah, ini kan di dalam akar ya. Maka kalau ada di dalam akar itu ada syarat mutlaknya, yaitu di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa ditulis A kurangi 3 kali 4 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa kok harus lebih dari sama dengan 0? Kalau kurang dari 0, otomatis kan negatif. Negatif itu tidak bisa diakar, ya. Makanya harus lebih dari sama dengan 0. Terus 3 kali 4 nilainya adalah 12. Jadinya A kurang 12 lebih dari sama dengan 0, gitu. Terus 12-nya kita pindah jadinya A lebih dari sama dengan 12. Nah, sama lihat nomor 1. Benar apa salah? Ini sama dengan, ini gak sama dengan, ini berarti salah. Bukan. Karena ini juga ada sama dengan yang bawah, maka ini benar, ya. Tiling-ling. Sama dengan itu sama aja. A itu lebih dari sama dengan 12, berarti 12-nya ikut. Maka ini juga termasuk, ya toh. Terus nomor 2. Kalau kita masukkan G terhadap min 7, kita masukkan G terhadap min 7, maka hasilnya adalah 5. Kita buktikan. Berarti kita masukkan ke soal, kita anggap A-nya ketemunya 12. Berarti otomatis X itu kita substitusikan min 7, karena soalnya min 7. Jadi G terhadap min 7 sama dengan akar A-nya 12 dari pertanyaan pertama, pernyataan pertama. Terus dikurangi 3 kali X-nya adalah min 7, ya kan? Jadinya G terhadap min 7 sama dengan akar 12 ditambah 21 dari min 3 kali min 7. Nah, 12 tambah 21 kan 33, jadi ketemu akar 33. Nah, ini kan nggak bisa diakar ya. Apakah ini sama dengan jawaban ini? Yaitu 5? Salah bukan? Berarti jawabannya salah. Terus yang pernyataan yang nomor 3. GB itu sama dengan 3, maka nilai B sama dengan 1. Kita buktikan B-nya diganti angka 1 atau X-nya kita ganti angka 1. Apakah sama dengan 3 atau bukan? Kita masukkan, substitusikan X sama dengan 1 dari ini, ya toh. G terhadap 1 sama dengan akar 12 kurangi 3 kali 1 dari ini tadi A-nya 12. Terus G terhadap 1 sama dengan akar 12 kurangi 3 dari 3 kali 1, ya toh. 12 kurangi 3 kan 9. Jadinya akar 9 itu kalau kita akar nilainya adalah 3. Apakah benar? Benar. Jadi yang benar itu nomor 1 sama nomor 3. Berarti jawabannya mana? Yang C. Nah, gimana? Gampang bukan? Ini adalah soal-soal UTBK di penalaran kualitatif. Babnya adalah materi fungsi. Nah, jadi kalau soal seperti ini ya harus dimasukkan substitusi dan begitu, ya. Lanjut nomor 3. Nah, kita lanjut nomor 3. Titik A itu 3, K, ya toh. Terletak pada grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 1 per x tambah 2. Nilai K sama dengan berapa? Ini, nah, di UTBK nanti ada soal isian. Tidak hanya pilihan ganda tapi ada soal isian. Nah, untuk itu kalau sampean kesulitan di soal isian, ya pakai cara seperti ini aja. Nah, nanti caranya seperti ini, saya jelaskan dulu. Nah, di UTBK itu nanti ada penilaian kuantitatif, babnya enggak tahu nanti apakah fungsi yang isian atau enggak, tapi pasti ada soal isiannya. Nah, di sini kita substitusikan X-nya sama dengan 3 dari ini, ya toh. Nah, jadinya F3 sama dengan 3 kuadrat karena X-nya diganti angka 3, terus dikurangi 1 per 3 tambah 2. Intinya X-nya diganti angka 3. Terus 3 pangkat 2 kan nilainya adalah berapa? 9. Jadinya 9 dikurangi 1 per 5 dari 3 tambah 2. Nah, 9 kurangi 1 kan 8. Jadi bisa ditulis 8 per 5. Jadi ketemunya K-nya adalah 8 per 5. Gimana? Sudah bisa? Intinya fungsi itu hanya mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi tersebut. Itu adalah trik pertamanya, ya. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 4.
Nah, di sini titik S itu min 3,4 ya toh. Setelah letak pada grafik fungsi hx sama dengan 2x kuadrat tambah bx tambah 1. Kalau terletak berarti kalau kita masukkan pasti ini adalah x-nya, ini jawabannya ya. Jadi nanti ketemu b-nya berapa. Nah, kita masukkan aja ya ke soalnya. Nah, substitusikan x-nya sama dengan min 3 dari ini ya toh. Terus jadinya h min 3 sama dengan 2, x-nya diganti min 3. Jadinya 2 kali min 3 pangkat 2 ditambah b kali min 3 terus tambah 1. X-nya intinya diganti min 3 ya kan. Terus min 3 dikuadratkan jadinya adalah 9. Terus ini min 3b dari b kali min 3 terus ditambah 1 ya kan. 2 kali 9 adalah 18 dikurangi 3b tambah 1. Nah, ini 18 sama 1 kan bisa dijumlahkan. Jadinya 18 tambah 1 yaitu adalah 19 dikurangi 3B. Nah, ini hasilnya min 3 itu kan pasti jawabannya adalah 4. Maka bisa ditulis di sini yaitu 19 dikurangi 3B sama dengan 4. Hasilnya adalah 4, ya kan? Terus ini kita pindah jadinya min 3B sama dengan 4 dikurangi 19. 4 kurangi 19 adalah berapa? Min 15 ya toh. Terus min 3 nya kita pindah jadinya B sama dengan min 15 dibagi min 3. Min ketemu min jadinya plus. 15 bagi 3 adalah 5. Ini jawabannya. Gimana? Bisa? Dari soal nomor 1 sampai nomor 4? Gampang bukan? Nah, intinya fungsi itu tinggal memasukkan nilai X-nya atau nilai Y-nya ya. Terus nomor 5 sekarang. Nah, di sini nomor 5 itu fungsi G didefinisikan dengan Gx itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, ya kan? Terus nilai dari G terhadap G terhadap G terhadap 3, berarti dimasukkan terus. Dibagi G terhadap 3 ditambah G terhadap 3. Berarti gini, saya mencari G terhadap 3 dulu. Nanti kan bisa ketemu 3-3-nya langsung, ya toh? Berarti kita masukkan X-nya diganti angka 3. Jadinya ini karena kita substitusikan kan X sama dengan 3, jadinya G terhadap 3 sama dengan 3 kuadrat dari X ini diganti angka 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ya kan, jadinya 9 dikurangi 6 sama dengan 3, jadi ketemunya 3 lagi. Jadi kalau kita masukkan ke soal gini ya, ini kan soalnya tadi G terhadap 3 kan ketemunya adalah 3, maka bisa ditulis G terhadap 3. G terhadap 3 ini diganti angka 3. Di bawah juga gitu, G terhadap 3 diganti angka 3 dari jawabannya ini. Ya kan? Terus ini yang belakang ini, G terhadap 3 ini juga diganti angka 3 karena G terhadap 3 nilainya adalah 3. Terus ini kan ada G terhadap 3, ini juga G terhadap 3. Maka kita masukkan lagi G terhadap 3 nilainya adalah 3. Berarti bisa ditulis G terhadap 3 per 3 ya kan, ditambah 3. Ini tetap kenapa? Karena sudah nggak ada G-nya lagi ya toh. Terus ini fungsi G terhadap 3 nilainya kan 3 lagi. Maka bisa ditulis 3 bagi 3 terus tambah 3. 3 bagi 3 kan 1. Jadinya 1 tambah 3 nilainya adalah 4. Gimana? Triknya atau kuncinya adalah substitusi. Di link substitusi. Kalau Saman bisa substitusi insya Allah bisa ya. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 di sini hampir sama kayak soal yang tadi. Nah, di sini itu saya kasih waktu sampean untuk mengerjakan soal nomor 6. Nanti sambil pause video ini ya, di pause. Nanti saya mengerjakan. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau selesai kita bahas sama-sama ya soal nomor 6. Kita buktikan sama itu sudah bisa atau belum tentang fungsi ini ya. Nah, di sini X-nya diganti angka 2, nanti jawabannya adalah 9 ya toh di soal ini. Nah, kita cari adalah nilai A-nya. Jadi X sama dengan 2 dari soal ini ya kan. Terus F terhadap 2 sama dengan A dalam kurung 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurangi 1 ya kan.
terus 2 kuadrat kan 4, jadinya 4A tambah 6 kurangi 1, 3 kali 2 kan 6 kurangi 1, 6 kurangi 1 kan 5, jadinya 4A tambah 5 ya toh. Nah di sini kan 4A tambah 5 itu nilainya pastinya 9 ya. Kenapa? Karena jawabannya adalah Y-nya adalah 9, jadinya pastinya 4A tambah 5 adalah 9, berarti bisa ditulis 4A tambah 5 sama dengan 9, 5-nya kita pindah jadinya 4A sama dengan 9 kurangi 5 ya kan. 9 kurangi 5 adalah 4, jadinya 4A sama dengan 4, jadinya A sama dengan 4 bagi 4 nilainya adalah 1, jadi ketemu A nya adalah 1. Gimana, benar jawaban kalian? Kalau benar berarti Saman sudah bisa yang soal seperti ini ya. Kita lanjut soal nomor 7. Nah soal nomor 7 ini hampir sama kayak soal nomor 1 ya toh. Nah, tadi kan sudah paham tentang soal nomor 1. Nah, di sini saya kasih kesempatan sampean untuk mengerjakan dulu soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, silahkan dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini Hx-nya adalah n kurangi 4x ya kan. Terus di sini H inverse-nya terhadap 10 sama dengan n kurangi 2. Nah, tadi kan sama sudah mengerjakan terlebih dahulu. Nah, kita cekkan sama-sama apakah jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Nah, tadi yaitu syaratnya kalau di inverse, kalau kita balik itu bisa seperti ini ya. H inverse terhadap B itu sama dengan A. Kalau kita balik berarti H terhadap A itu pasti jawabannya adalah B, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan di sini. Tadi H inverse terhadap 10 sama dengan N kurangi 2, ya kan? Maka bisa dibalik H terhadap N kurangi 2 itu sama dengan pastinya adalah 10 dibalik. Ya, kalau dibalik H inverse-nya jadi H biasa, ya kan? Nah, kalau sudah tahu ini, nah kita masukkan ke soal yang ini. Nah, jadi kita substitusikan pernyataan pertama yang ini tadi ke Hx. Hx itu yang ini ya. Jadi H terhadap N kurangi 2 sama dengan, nah ini X-nya diganti N kurangi 2. Jadinya N ya toh, dikurangi 4. Nah ini kan aslinya adalah X, maka diganti dengan N kurangi 2. Nah jadinya bisa ditulis Hn kurangi 2 itu adalah nilainya 10 dari ini ya kan, sama dengan N kurangi 4, N dari 4 kali N, 4 kali 2 jadinya 8 ya kan. Terus ini kita kurangi, ini kita pindah, jadinya 10 kurangi 8 plus tadi minus sama dengan min 3N ya kan. Nah terus 10 kurangi 8 kan 2 dibagi min 3. Nah karena ini sudah nggak bisa dibagi, berarti ini jawabannya 2 per min 3. Nah, kalau sudah ketemu N-nya 2 per min 3, kita masukkan ke sini. Ini kan negatif, ya kan? Pasti lebih kecil daripada Q-nya. Maka jawabannya adalah yang B. Gimana? Benar jawaban kalian? Kalau benar, berarti Saman sudah bisa tentang ini. Nah, ini kemungkinan 80% keluar, ya, seperti soal-soal seperti ini, ya. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini juga hampir sama kayak soal nomor 2 tadi. Nah, ya kan? Nah, kalau sampean sudah paham tentang soal ini, silahkan dikerjakan soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini itu Hx-nya sama dengan akar 2x tambah K ya toh. Dengan daerah asalnya X-nya harus lebih dari sama dengan min 3 ya kan. Nah, berarti otomatis X-nya diganti angka min 3. Berarti bisa ditulis substitusi X sama dengan min 3. Ya, jadi H min 3 sama dengan akar 2 dalam kurung min 3, X-nya diganti min 3 kan, ditambah K. Kita cari K-nya berapa. 2 kali min 3 kan min 6. Nah, atau gini, tadi kan standarnya kalau di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 ya kan. Berarti 2 kali min 3 ditambah K lebih dari sama dengan 0 ya kan. Terus ini kita kalikan jadinya
min 6 tambah K lebih dari sama dengan 0. Nah, min 6-nya ini kita pindah jadinya K lebih dari sama dengan 6. Nah, apakah benar? Benar ya, berarti ini benar. Sekarang nomor 2, grafik fungsi H melalui titik 5,4. Nah, gini, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 5, apakah jawabannya sama dengan 4? Nah, kita buktikan ke bentuk soal ini. Jadinya kita substitusikan X sama dengan 5, jadinya H terhadap 5 sama dengan akar 2 kali 5. X-nya kan diganti 5, X-nya di sini. Terus ditambah K-nya tadi kan sudah ketemu 6, maka diganti angka 6. Jadinya 2 kali 5 adalah 10. Berarti bisa ditulis akar 10 tambah 6 sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Apakah benar? Jawabannya 4. Benar ya. Berarti jawabannya ini benar juga. Sekarang nomor 3, nilai minimum dari fungsi H adalah 0. Nah, di sini kan fungsi H kan ini ya. Nah, saya jelaskan dulu. Namanya minimum itu adalah di dalam akar harus bernilai 0. Itu paling minimum. Kalau bentuknya akar ya pasti 0. Kalau negatif jelas tidak mungkin, karena akar itu nggak mungkin hasilnya negatif, atau di dalam akar negatif itu nggak mungkin. Pasti paling kecil adalah 0 ke atas. Jadi jawabannya nilai minimum dari fungsi H adalah 0 itu benar. Gimana? Jadi jawabannya 1, 2, 3 benar, pasti adalah yang A. Gimana? Sudah bisa tentang soal-soal UTBK yang ini tentang fungsi. Nah, di sini penalaran kuantitatif itu yang saya jelaskan hanya tentang fungsi saja. Nanti video selanjutnya insya Allah saya jelaskan lagi tentang materi-materi yang lain ya. Maka pantengin terus channel saya, lalu subscribe channel saya juga biar nanti tidak ketinggalan dengan video saya yang lainnya ya. Nah, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.